Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 28. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di kursi berikutnya, ada 6 penguasa kota, termasuk Yin Tai, serta yang kuat di atas tingkat ke-9 Kaisar Agung di dunia abadi ke-8, total 923 orang. Seorang pria dan seorang wanita duduk di meja. Pria itu tampak seperti seorang pemuda, dengan hidung bengkok dan berjiwa raja. Pria ini adalah Kaisar abadi ke-7 yang terkenal, Lin Yu. Pada saat yang sama, Lin Yu bukan hanya Kaisar abadi ke-7, tetapi juga identitas lain. Dia adalah murid ke-12 dari Xi Yuan Tianzun. Dan Xi Yuan Supreme adalah Xi Zhu-nya. Kekuatannya adalah yang kedua setelah K8. Wanita cantik di samping Lin Yu tidak lain adalah Keyin. Ketika Lin Yu mendengar bahwa Keyin dalam masalah dan ingin membantu dirinya sendiri, Lin Yu langsung setuju. Karena semua orang di dunia abadi ke-8 Hongmeng dan dunia abadi ke-7 Hari tahu bahwa Lin Yu telah mengejar Keyin. Secara pribadi, kedua orang di dunia abadi semua berpikir bahwa murid Chaos Tianzun dan Xi Yuan Tianzun benar-benar pasangan alami. Saat ini, Lin Yu memandang Keyin dengan anggun, dan matanya penuh cinta. Keyin, karena semua orang ada di sini, mari kita mulai. Ya, Keyin menganggukkan kepalanya dan segera melihat orang-orang kuat di kursi berikutnya dan berkata, 3 bulan lalu, Xuan Yuanru, kejahatan keluarga roh yang tersisa, menyelinap ke dunia abadi ke-8 saya dengan 4 orang. Kaisar abadi telah membunuh Xuan Yuanru, tetapi raksasa setinggi 4.000 kaki tiba-tiba muncul. Dengan kekuatan urutan kedua dari ranah Kaisar Agung, dia menggunakan kekuatan sihir pembalikan waktu untuk menghidupkan kembali Xuan Yuanru dan melarikan diri dengan Xuan Yuanru. Mendengar pidato itu, Lin Yu dan semua orang kuat di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan membuat suara satu demi satu. Waktu kembali ke kekuatan magis ini. Dikatakan bahwa di antara 3 dunia dewa, tidak akan pernah ada lebih dari 10 orang yang bisa melakukannya. Raksasa itu hanya tingkat kedua dari Kaisar Agung. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ya, luar biasa. Selain itu, pria ini sangat berbahaya. Jika kamu memikirkannya, dia pasti akan mati ketika kamu melawannya. Tetapi jika dia memutar waktu, dia akan menghindari pukulan fatal dan bahkan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Itu benar. Waktu berjalan kembali. Benar-benar mengerikan. Mengapa pria ini menyelinap ke dunia abadi ke-8? Petik 2. Ketika semua orang berbicara, kata-kata Keyin selanjutnya mengejutkan semua orang. Diam. Keyin mengangkat tangannya dengan lembut dan memberi isyarat agar orang-orang diam. Kemudian dia berkata, selain itu, 3 bulan yang lalu, Kaisar abadi mengetahui di mulut Xuan Yuanru bahwa dunia abadi ke-9 dicuci darah. Fang Rulong, Kaisar abadi ke-9, dan puluhan juta penguasa kota di ranah Kaisar Agung semuanya dibantai. Pada saat itu, Kaisar abadi tidak mempercayainya, jadi setelah mengejar raksasa dan Xuan Yuanru di laut, dia secara pribadi pergi ke dunia abadi ke-9. Setelah pergi, Kaisar abadi tahu bahwa itu benar. Begitu komentar ini keluar, seluruh hadirin gempar. Keyin, siapa yang melakukannya? Lin Yu mengerutkan kening. Selain itu, puluhan juta pemimpin kota dibantai, yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Ya, kebanyakan orang tidak bisa melakukannya. Keyin berkata, mengenai siapa yang melakukannya, tidak ada seorang pun di dunia abadi ke-9 yang tahu. Saya mengetahui melalui penyelidikan bahwa Fang Rulong akan menikah dengannya. Semua penguasa kota pergi untuk memberi selamat padanya pada hari pernikahan. Pembunuhnya memasuki mansion Kaisar abadi ke-9 pada hari kegembiraan besar Fang Rulong. Dia tidak hanya membunuh semua pemimpin kota dan orang-orang di mansion Kaisar abadi, tetapi juga membantai semua burung dan hewan di mansion ke-9. Setelah acara tersebut, orang-orang kuat di dunia abadi ke-9 memilih Zhou Gong,
mantan penguasa kota Zhou Tianxian, untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Zhou Gong masih dalam perjalanan ketiga dunia dewa dan melaporkan masalah ini kepada Shizu dan Si Yuan Supreme. Saya memperkirakan bahwa dalam lebih dari 4 tahun, dunia dewa akan mengirim orang ke dunia bawah untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Aku bahkan curiga bahwa pembunuh Kaisar Abadi ke-9 adalah raksasa dan Xuan Yuanru. Mendengar pidato itu, Lin Yu menunjukkan ekspresi bersemangat di matanya. Jika raksasa dan Xuan Yuanru yang melakukannya, bukankah itu berarti selama kita menangkap raksasa, itu berarti membuat prestasi besar? Yang Kuat mengangguk setuju dan tampak bersemangat. Betul sekali, mata Keyin berbinar. Jadi selanjutnya, mari kita bahas cara menangkap raksasa dan Xuan Yuanru. Keyin menambahkan, sekarang, saya telah menutup aula ruang waktu yang mengarah ke dunia abadi ke-9. Dengan cara ini, raksasa dan Xuan Yuanru tidak dapat kembali ke dunia abadi ke-9 melalui susunan transmisi. Jika mereka ingin mencapai dunia abadi ke-9, mereka tidak bisa pergi tanpa tanda identitas Kaisar Abadi. Oleh karena itu, jadi mereka harus bersembunyi di dunia abadi ke-8 kita sekarang. Hanya saja dunia abadi ke-8ku begitu luas sehingga jika aku ingin menemukannya, tidak diragukan lagi aku mencari jarum di tumpukan jerami. Yang Kuat mengerutkan kening dan mencoba memikirkan tindakan balasan. Pada saat ini, Lin Yu memandang Keyin dan tersenyum. Keyin, kamu pintar. Saya tidak percaya kamu tidak memiliki tindakan balasan. Iya, itu hanya kebijakan yang buruk. Keyin tersenyum pada Lin Yu. Setelah setengah jam, Yang Kuat tidak bisa memikirkan jawaban, dan mereka mengalihkan pandangan ke Keyin. Keyin berkata dengan dingin, aku memotong lengan raksasa itu. Ketika dia pergi, dia berkata dia akan kembali kepadaku untuk membalas dendam. Kaisar Abadi memutuskan untuk tetap retret dan tinggal di kota ke-8 sampai dia melemparkan dirinya ke dalam jaring. Selain itu, kirim perintah ke semua kota untuk mengambil tindakan pencegahan yang ketat untuk mencegah raksasa dan Xuan Yuanru dari pembalasan. Mendengar pidato itu, Yin Tai mengangkat alisnya dan berkata, Tuan Kaisar Abadi, bagaimana jika raksasa itu tidak datang? Tidak datang. Keyin berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika mereka tidak datang. Bagaimanapun, aula ruang waktu telah ditutup. Tidak ada yang bisa membuka gerbang ke dunia abadi ke-7 kecuali Kaisar Abadi. Mereka akan melakukannya, hanya akan terjebak di dunia abadi ke-8. Setelah lebih dari 4 tahun, Zhou Gong dari dunia abadi ke-9, tolong turunkan para dewa, dan kami akan membiarkan para dewa datang ke dunia abadi ke-8. Pada saat itu, mudah bagi para dewa untuk menangkap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Yin Tai dengan hormat berkata, hebat. Hebat. Lin Yu melirik Keyin dengan cinta di matanya. Keyin, kamu masih pintar dan melakukan banyak hal dengan baik. Keyin tersenyum pada Lin Yu dan melihat orang-orang kuat di meja sebelah dan berkata, kalian semua mengikuti Yin Tai dan tinggal di rumah penguasa kota untuk saat ini. Bersiaplah. Bawahan patuh, bawahan pergi. Orang-orang kuat bangkit dan pergi bersama Yin Tai. Di aula, hanya Keyin dan Lin Yu yang tersisa. Sepertinya kamu tidak bisa kembali ke dunia abadi 7 hari dalam waktu singkat. Keyin berbisik. Lin Yu berkata dengan tulus, selama kamu mau, aku bersedia menyerahkan posisi Kaisar Abadi ke-7 dan tinggal bersamamu selamanya. Keyin, aku sangat menyukaimu. Keyin tersenyum, saya mengatakan bahwa ketika Anda mengalahkan saya suatu hari nanti, saya akan mempertimbangkan untuk menjadi teman Tao Anda. Lin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kamu, ini sulit bagi orang-orang. Kamu tahu, kecuali aku lebih tinggi darimu, aku bukan lawanmu. Keyin berkata sambil tersenyum, tidak mungkin. Haha, Lin Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, oke. Setelah menangkap Xuan Yuanru dan yang lainnya kali ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk berlatih. Cepat atau lambat, aku akan mengalahkanmu. Kemudian, Lin Yu menemani Keyin, meninggalkan aula dan mulai menikmati bunga dan bulan. Pada saat ini, Keyin mengira rencananya untuk menangkap Tan Yun dan Xuan Yuanru sangat mudah, tetapi kenyataannya, Keyin tidak mengetahuinya lebih jauh. Dari sebulan yang lalu,
Tetapi pada kenyataannya, Qiyin tidak tahu bahwa Xuan Yuanru dan yang lainnya membuka gerbang penghalang dan meninggalkan dunia abadi ke-8 lebih dari sebulan yang lalu. Dia bahkan tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, Tan Yun akan kembali dengan kuat. Datang dengan darah dan darah. Waktu berlalu, dan 3 bulan lagi berlalu. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Tan Yun retret. Selama setengah tahun, Tan Yun di Grand Canyon dan Menara Dewa Lingqiao telah menghabiskan 18.000 tahun. Saat ini, Tan Yun, duduk bersila di Menara Dewa 48 lantai, tiba-tiba membuka mata bintangnya, memperlihatkan warna yang bersemangat di matanya. Kamu benar. Setelah 18.000 tahun berlatih, melahap mata air abadi, janin Kaisar Hongmeng ketiga akhirnya terkondensasi di kolam roh Tan Yun. Itu berarti dia telah dipromosikan ke tingkat ketiga ranah Kaisar Agung. Qiyin sangat kuat. Demi keselamatan, Tan Yun ingin dipromosikan ke tingkat keempat Kaisar Agung sebelum saya membalas dendam. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Qiyin, kamu mematahkan lenganku setengah tahun yang lalu. Ketika aku datang ke kota abadi ke-8 lagi, aku ingin kamu tinggal di kota abadi ke-8 dan mansion Kaisar abadi ke-8. Mata Tan Yun melembut dan bergumam, Ruer, hitung waktunya. Suatu hari Anda seharusnya mencapai dunia abadi Hongmeng ke-1. Semoga perjalanan Anda aman. Selanjutnya, Tan Yun menutup matanya dan memilih untuk terus menelan mata air abdi daripada mengolah tubuh Hongmeng Baruang tingkat 18, awan putih masih panjang. Bintang-bintang berubah, waktu berlalu dan sulit untuk kembali. 8 bulan kemudian, di Menara Dewa Lingqiao, Tan Yun menghabiskan 24.000 tahun lagi. Berdengung. Tiba-tiba, napas kuat dari tingkat keempat ranah Kaisar Agung mengalir keluar dari tubuh Tan Yun, yang seperti batu, membuat ruang besar di aula runtuh satu demi satu. Pada saat ini, janin Kaisar Hongmeng keempat telah dipadatkan di kolam roh Tan Yun, dan telah berhasil memasuki tahap keempat dari ranah Kaisar Agung. Suamiku, selamat atas peningkatanmu. Pada saat ini, Tan Yun mendengar suara indah Sen Subing di benaknya. Tan Yun melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyusup ke lantai 47. Sen Subing telah memasuki tingkat ke-6 dari alam Kaisar Agung, selamat juga. Di sofa, Sen Subing, yang duduk bersila, pertama tersenyum, lalu matanya yang indah penuh dengan niat membunuh, dan berkata, suamiku, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak perlu takut pada Qiyin. Suamimu, kekuatanmu aman untuk membunuh Qiyin. Dan Zenji, yang sekarang berada di tingkat ke-7 wilayah Kaisar Agung, tidak takut pada Qiyin. Selain itu, Kera Tua dan Singa Naga telah memasuki tahap ke-9 dari kedewasaan Kaisar Agung, dan mereka tidak takut pada Kaisar Abadi ke-8. Sudah waktunya bagi kita untuk menghancurkan kota abadi ke-8. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk setuju dan berkata, baiklah, beri saya waktu lagi. Setelah saya mengembangkan tubuh Tuan Hongmeng dan memajukan kultivasi saya, kita akan pergi ke kota abadi 8. Omong-omong, Subing, berapa banyak yang ada mata air abadi? Mendengar pidato tersebut, Sen Subing berkata, tidak banyak yang tersisa, hanya 3.900 yang tersisa. Tan Yun berkata, setelah penghancuran Kaisar Abadi ke-8, kita tidak dapat mengkonsumsi mata air abadi untuk berkultivasi. Tidak mengherankan, rumah rahasia dunia abadi ke-1, rumah rahasia ke-2, rumah rahasia ke-3, dan rumah rahasia 4 hari akan dijarah oleh Ruer cepat atau lambat. Kami akan menjarah rumah rahasia ke-7, rumah rahasia ke-6, dan rumah rahasia dunia abadi ke-5. Rumah rahasia digunakan di penjara pemurnian abadi. Yah, itu dia, aku akan retret dan kamu akan menungguku lagi. Setelah suara Tan Yun, dia berkonsentrasi dan tenang, memasuki meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam roh. Tan Yun seperti penguasa dunia Hongmeng. Dengan peningkatan berkelanjutan dari ranah Tan Yun, daratan Hongmeng yang ditangguhkan di dunia Hongmeng kini telah berkembang menjadi jutaan makhluk abadi. Cairan surgawi Hongmeng, telan untukku. Saat Tan Yun membacanya, 360 helai cairan surgawi Hongmeng mengalir keluar dari permukaan cairan dan naik ke langit seperti naga,
perlahan berputar di sekitar Tan Yun, memisahkan helai sutra cair tipis dan mengebor ke alis Tan Yun. Kemudian, cairan surgawi Hong Meng yang memasuki tubuh mulai memadamkan seluruh tubuh, daging, otot, dan tulang Tan Yun. Setelah 9.000 tahun yang panjang di menara, pendinginan akhirnya selesai. Itu berarti hegemoni ruang urutan ke-18 Tan Yun telah memasuki tahap kecil dari tahap awal. Sekarang kekuatan Tan Yun telah meningkat tajam. Dia bisa merobek artefak terbaik tingkat kedua dengan tangan kosong. Dan jiwa Kaisar Agung Tan Yun telah jauh melebihi tingkat 12 kekuatan Kaisar Agung biasa, yang masih jauh dari dewa. Sambil tersenyum, Tan Yun bangkit perlahan. Setelah menggerakkan otot dan tulangnya, dia berharap untuk berkata, 9 Kaisar Abadi adalah seekor anjing, tidak ada api di sana. Saya harap ada api di rumah Kaisar Abadi Keyin. Selanjutnya, Tan Yun memberikan suara kepada orang-orang dan binatang, dan semua pergi ke aula di lantai pertama. Sesaat kemudian, Tan Yun, kerumunan dan binatang berkumpul di aula di lantai pertama. Hari ini, tingkat tertinggi Wuxin adalah tingkat ke-10 dari ranah Kaisar Agung. Yang kedua adalah Zenji, tingkat ke-7 dari Kaisar Agung. Sen Subing, Tuoba Yingying, level 6 dari Kaisar Agung. Semua wanita kecuali Sangguan Fei adalah tingkat 5 Kaisar Agung. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu, Gu Chong, Guan Xuan Kong dan Guan Xuan Kui, seperti Tan Yun, adalah tingkat keempat dari Kaisar Agung. Sangguan Fei adalah tingkat terendah. Itu baru saja berhasil dirampok dan telah dipromosikan ke tingkat pertama dari Kaisar Agung. Kera Iblis, Singa Naga Emas, tahap ke-8 dari binatang dewasa. Moer berada di tahap ke-7 kedewasaan. 3 binatang besar semuanya memiliki kekuatan untuk membunuh binatang besar biasa dari binatang peri tingkat 12. Raja Beruang Naga Tianluo adalah tahap ke-6 dari periode pertumbuhan binatang Kaisar Agung. 7 raja lainnya dan Xiaobai sekarang adalah tahap ke-5 dari periode pertumbuhan binatang Kaisar Agung. Tidak ada keraguan bahwa di antara orang-orang Tan Yun, kecuali Sangguan Fei hanya dapat melampaui level untuk menantang yang kuat dari tingkat 5 Kaisar Agung. Orang dan binatang lain dengan kekuatan terendah dapat menyaingi kekuatan tingkat 11 di Kaisar Agung. Secara khusus, Tan Yun, Wuxin, Sen Subing, Zenji, Yingying, Kera Tua, Singa Naga Emas, 7 pria kuat, dapat dengan mudah dibunuh oleh siapapun. Kekuatan tingkat ke-12 dari ranah Kaisar Agung. Tan Yun yakin bahwa tidak ada yang takut pada Keyin. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata sambil berpikir, kota abadi ke-8 berbeda dari rumah Kaisar Abadi ke-9. Meskipun hanya ada satu gerbang di kota abadi ke-8, makhluk abadi di dalamnya dapat membuka formasi dan melarikan diri. Selain itu, kota abadi ke-8 mencakup area seluas 30 miliar mil abadi, dan areanya sangat luas. Dengan pengetahuan abadi saya sekarang, itu hanya dapat mencakup 6 miliar mil abadi, tetapi tidak dapat mencakup seluruh kota sama sekali. Oleh karena itu, selanjutnya, Subing dan Yingying dan aku akan membunuh yang kuat di kota abadi ke-8. Yang lain, bersama dengan Kera Tua, pria besar, raja dari 8 keluarga dan Xiaobai, akan menyebar ke kota ke-8, melepaskan semua pengetahuan abadi, menutupi wilayah udara kota abadi ke-8, dan bunuh semua makhluk abadi yang melarikan diri. Mendengar pidato itu, Sen Subing berkata dengan cemas, suamiku, setidaknya ada 10 miliar makhluk abadi di kota abadi ke-8. Bisakah kita membunuh mereka? Begitu seseorang melihat penampilan kita dan melarikan diri, beritahu dunia dewa tentang penampilan kita, dan kita akan berada dalam bahaya. Tan Yun berkata, Subing, apakah kamu lupa bahwa aku memiliki mata ilahi Hong Meng? Saya mengerti. Sen Subing berkata, suamiku, kamu ingin mengendalikan orang-orang di dalam dan saling membunuh.